Hai teman-teman, ini HP saya. Dan seperti yang kalian lihat di pinggiran layarnya itu ada bekas retakan. Saya memiliki pengalaman unik. Ada cerita unik tersendiri dari bekas retakan layar HP saya tersebut. Oh, salah ya? Iya. Hari ini saya akan membahas sesuai dengan apa yang saya taruh di judul videonya. Teman-teman, seperti yang kalian lihat di judul, kali ini saya akan membahas sebuah kriteria smartphone yang menjadi kebutuhan masa kini, khususnya bagi mereka yang telah menjadi pengguna smartphone entry level dan juga pengguna smartphone kelas mid range sejak lama. Mengapa? Karena tentunya standar dari HP kelas entry level dan HP kelas mid range lawas berbeda dengan kriteria yang akan saya bahas kali ini. Jauh berbeda. Dan untuk kali ini saya akan berusaha menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Oke, semoga kalian tidak menjadi mudah bosan di video saya kali ini. Dan dalam membahas topik ini saya akan dibantu oleh Google, ya asisten sehari-hari. Kalau disuruh bahas ya tentang smartphone itu kurang lebih seperti kebutuhan lah sekarang. Memang kebutuhan, soalnya HP ini apa ya, sudah bantu dalam aspek informasi dan komunikasi, banyak lagi yang masih dia bantu. Tapi HP waktu ke waktu juga kan akan berubah, kurang lebih seperti manusia yang dari waktu ke waktu berubah. HP juga kayak begitu, berubah sesuai kebutuhan manusia. Karena itu kali ini saya akan membawa sebuah kriteria yang dapat menjadi jawaban dan menjadi pertimbangan kita dalam memilih smartphone. Kriterianya adalah HP yang serba pas. Kriteria yang pas yang akan saya bahas kali ini adalah kriteria yang mampu menjadi andalan sehari-hari, yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, lengkap akan fitur, dan memiliki harga yang terjangkau, serta produktif. Dan jawabannya tentu adalah HP kelas menengah, HP kelas mid range. Kita tahu bahwa HP kelas mid range memiliki harga yang tidak terlalu mahal dan juga memiliki spesifikasi atau nilai jual yang mantap meski tidak sebagus HP di kelas atasnya. HP ini memiliki kisaran harga sekitar 3-5 jutaan. Dan dengan peningkatan di sektor mesin, kamera, layar, speaker, baterai, dan sektor-sektor lainnya, tentu HP kelas mid range ini mampu memberikan kita pengalaman yang belum kita miliki sebelumnya di kelas entry level. Namun jangan berharap bahwa HP kelas mid range itu sebagus itu, benar-benar sebagus itu. Tidak ada yang sempurna. Dan seperti yang kita tahu bahwa kualitas mencerminkan harganya. Tapi itu dulu. Sekarang pemasaran HP kelas mid range itu benar-benar berubah. Soalnya akhir-akhir ini dengan budget 3 jutaan, nilai jual yang diberikan oleh smartphone kelas mid range ini sudah lebih banyak, lebih menguntungkan, bahkan memberi dampak pada pasaran harga. Padahal harga 3 jutaan di kelas mid range itu termasuk rendah. Namun sekarang sudah bisa melengkapi kebutuhan dan juga mengikuti tren masa kini. Hal seperti ini sudah bisa kita perhatikan dengan mencari rekomendasi HP 3 jutaan. Atau untuk kalian yang sudah tahu, kita dapat melihat perbedaan pemasaran HP kelas mid range sebelumnya dan yang sekarang. Ini dapat dilihat dari kualitas HP kelas mid range sekarang. Dengan harga 3 jutaan, sudah ada perubahan mulai dari prosesor, konfigurasi RAM dan memori internal, baterai berkapasitas besar, pengisian daya cepat, kamera dengan resolusi besar dengan tambahan-tambahan lensanya yang berguna, juga dengan layar dengan refresh rate yang tinggi dan masih banyak fitur-fitur lainnya. Langsung saja ya, saya membahas HP yang menjadi referensi bagi HP-HP lainnya sehingga dapat bersaing dengan spesifikasi tinggi dengan harga yang terjangkau. HP dari Xiaomi, namanya adalah Poco X3 NFC. Memangnya apa saja yang dimiliki HP ini sehingga benar-benar menginisiasi persaingan ketat dalam pasar HP mid range? Dan apakah benar HP ini menjadi jawaban dari kriteria kita dari awal, HP yang serba pas? Langsung saja saya ke website dari Xiaomi dan mencari tahu spesifikasi lengkap dari
Poco X3 NFC. Smartphone ini memiliki prosesor Snapdragon 732G, dua konfigurasi RAM penyimpanan yaitu 6/64 dan 8/128, layar IPS 6,67 inch, dot display dengan refresh rate hingga 120 Hz, sampling touch hingga 240 Hz, resolusi layar Full HD Plus 2400x1080 dan sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Baterai berkapasitas tipikal 5160 mAh dengan fast charging 33 Watt. Di kamera belakang terdapat konfigurasi 4 kamera. Lensa kamera utama 64 megapiksel Sony IMX682, lensa ultrawide angle 13 megapiksel, 2 megapiksel untuk lensa makro dan lensa depth sensor 7 megapiksel. Ada flash LED. Ada beberapa fitur lainnya. Resolusi perekamannya maksimal 4K 30 fps dan slow motion 960 fps pada resolusi 720p. Untuk kamera depan ada lensa 20 megapiksel, kamera selfie AI. Di jaringan dan konektivitas ada slot SIM hybrid dan mendukung 4G LTE, mendukung Wi-Fi 2x2 MIMO dan mendukung Bluetooth 5.1. Sudah ada fitur NFC. Untuk dimensi memiliki tinggi 165,3 mm, lebar 76,8 mm, ketebalan 9,4 mm dan bobotnya 215 gram. Untuk navigasinya ada GPS, AGPS, GLONASS, Beidou dan Galileo. Untuk keamanan ada sensor sidik jari di bagian tombol power dan AI face unlock. Audionya sudah terpasang speaker stereo dan 3,5 mm jack audio. Dukungan pemutaran audio untuk banyak format audio. Di pemutaran video sudah mendukung format pemutaran video yang lumayan banyak juga, dan mendukung tampilan HDR saat memutar konten video HDR10. Ada lumayan banyak sensor yang terpasang di sini. Smartphone ini tahan dari percikan air dan debu. Untuk sistem operasinya sudah menggunakan MIUI 12 untuk Poco, berbasis Android 10 dengan Poco Launcher 2.0, dan terakhir ini adalah isi kotaknya. Dan untuk harganya, smartphone ini tersedia dengan dua varian yaitu Rp3.199.000 untuk varian 6/64 dan Rp3.599.000 untuk varian 8/128. Saya juga memperhatikan ulasan dari para konten kreator karena konten kreator ini biasanya menjadi pendorong bagi para penonton untuk membeli suatu produk, dan banyak konten kreator yang telah mereview HP ini. Saya sendiri juga telah menonton review dari channel-channel review yang direkomendasikan, mulai dari Gadgetin, Droid Line, Sobat HP, dan Jagat Review, dan mungkin masih banyak juga review yang saya tonton. Bermacam-macam respon yang keluar dari masing-masing konten kreator ini. Hasilnya saya melihat banyak respon positif untuk smartphone ini, baik mengenai spesifikasi dan fiturnya juga untuk harganya. Dari review mereka juga, kita dapat menandai keunggulan dan kekurangan dari produk smartphone. Dari menonton review mereka, saya menemukan beberapa keunggulan dari HP ini. Performa yang kuat dalam bermain game, suhu yang tidak terlalu panas saat bermain game atau aktivitas lainnya, sensor kamera utama yang tergolong bagus, dan banyak fitur-fitur lain yang membantu dalam pengambilan gambar, NFC, keamanan fingerprint sensor di bagian tombol power, layar dengan refresh rate tinggi, infrared blaster, speaker stereo, tahan debu dan percikan air, baterai tahan lama dengan fast charging. Ternyata ada juga kekurangan kecil yang diperhatikan oleh mereka, yaitu desain body yang dinilai berlebihan dan menjadi penyebab bagian belakangnya bergetar saat memutar audio dengan volume tinggi. Iklan di MIUI 12 dan shadow pada layar. Namun untuk shadow pada layar, hal ini biasa dikarenakan smartphone ini yang sudah mengadaptasi layar dengan kamera punch hole dengan layar IPS. Namun meski memiliki kekurangan yang begitu kecil, ternyata HP ini selalu saja laku, terutama ketika kita memeriksa toko online. Stoknya selalu saja habis, dan semua ini menandakan bahwa setiap penggunanya hanya mencari spesifikasi dan bukan body yang bagus dari smartphone, bukan penampilan dari smartphone-nya, melainkan spesifikasi. Analisa dan pendapat saya tentang bagaimana smartphone ini tetap laku sebenarnya biasa-biasa saja. Ini terutama di kalangan para pemuda yang senang mencari spesifikasi dengan harga yang terjangkau. Kalangan yang paling mendominasi lakunya HP ini adalah para pemuda, baik mahasiswa ataupun yang sudah kerja. Karena mau dilihat mahasiswa dan yang sudah kerja jadi karyawan itu kurang lebih mirip. Daya tahan baterai yang diperlukan, kemampuan fast charging, layar yang enak untuk digunakan, leluasa, bahkan performa yang sulit dibilang untuk lag, bahkan gak akan kedapatan lag.
juga memang kemampuan multitasking yang ada pada smartphone tersebut memungkinkan kenyamanan dalam bekerja menjadi lebih bisa dimaksimalkan. Dan para pemuda ini tentunya kan suka main game online kan. Jadi sebenarnya itu juga jadi incaran mereka, salah satu objek mereka dalam mencari spesifikasi ini sendiri. Dan untuk kamera, iya, pemuda ini kan memang mereka ini eksis dalam sosial mereka. Jadi kamera akan menjadi objek pencarian mereka juga. Seperti tadi yang dibilang, fokusnya hanya pada spesifikasi, bukan pada model dan desain. Juga kalau dilihat pada kalangan lain seperti orang dewasa sih biasa-biasa saja, bahkan kurang lebih mirip. Tidak ada yang beda lah. Hanya saja HP ini memang cocok untuk mereka yang bekerja secara produktif, memanfaatkan dan menjalankan setiap software yang ada pada Android ini supaya bisa memaksimalkan pekerjaan mereka. Dan juga HP ini sih berguna sekali bagi konten kreator, dimana kameranya itu yang menjadi nilai jual objek mereka dalam mencari smartphone ini. Dan kalau dibilang anak-anak, budgetnya sih tidak akan dapat sih. Jarang ada anak-anak yang sentuh HP mid-range, jadi ini mungkin jarang. Tapi kurang lebih sama, dimanfaatkan buat main game, belajar edit, dan coba-coba banyak aplikasi lainnya. Mereka yang pelajar ini jadi lebih enak streaming, baterai lebih banyak, chargingnya pun cepat. Dan sebenarnya itu yang menjadi alasan bagaimana HP ini tetap bisa laku di banyak kalangan, karena memang spesifikasinya yang menonjol dibandingkan dengan desain. Dan untuk kesimpulannya, ya benar, HP ini mampu menjawab topik yang kita bahas, HP yang serba pas. Karena dengan biaya yang terjangkau, di kelas mid-range, dan dengan spesifikasi yang menonjol, kita dapat memiliki smartphone yang dapat memenuhi tuntutan masa kini. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.